Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda muda dan sahabat, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Gimana? Taat ibadahnya makin meningkat? Semoga Allah mudahkan ya. Jangan lupa selain taat, mari kita tingkatkan hidup kita lebih bermanfaat. Jumpa lagi ya dengan saya Lili Komedi dari Pintar Peduli. Kita akan melanjutkan kajian bersih hati bersama Pintar Peduli episode ke-3. Di hari ini, di hari yang kelima bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan kalau nanti menyimak video ini ya, tayangan dari kami ini, bantu doa kami ya. Yuk kita sama-sama peduli dengan program-program dari Pintar Peduli untuk umat supaya lebih bermanfaat. Nah ya, dari tanda-tanda penyakit hati yang kita sudah ketahui di episode sebelumnya bahwa ada 5 tanda-tanda penyakit hati. Yang pertama adalah sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Artinya kita merasakan kesulitan yang amat sangat ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, sudah memberikan taufik pada kita, sudah memberikan Al-Quran kepada kita, sudah menurunkan Rasulullah SAW untuk kita ya, sunnah-sunnahnya sudah ditampakkan, tapi kita sulit untuk meraih ibadah dalam hal itu. Nah, di episode sebelumnya sudah pernah kita bahas. Semoga penyakit hati yang pertama, jika itu ada ya, sahabat, ayahanda, bunda sudah bertaubat, sehingga bukan hawa nafsu yang kita ikuti, tapi kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, tanda-tanda penyakit hati adalah tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Hal ini sebagaimana ungkapan orang mati tidak bisa merasakan sakit. Hati yang sehat akan merasa sakit dan menderita karena maksiat. Sehingga hal itu membersihkan maksudnya taubat dan kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Allah Ta'ala juga berfirman ketika mensifati orang-orang yang bertakwa. Nah ya, dalam surat Ali Imran ayat 135 semakin memperjelas ya, bagaimana tanda-tanda penyakit hati, bahwa orang yang hatinya sakit itu tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat, tapi berbeda dengan mereka yang hatinya sehat. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 135 ini mengingatkan posisi hati kita ada di mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Makin jelas ya, ayahanda, bunda dan sahabat, posisi atau kondisi hati kita. Mumpung Ramadan ya, makan dikendalikan, ibadah ditingkatkan, sehingga ini akan membantu kita untuk semakin menyadari posisi hati kita ada di mana. Hati kita sehatkah atau hati kita berpenyakit? Nah, yang sekarang kita kenali tanda-tanda penyakit hati kita apa? Tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Dari ayat ini, di ayat 100 Ali Imran 135, maksudnya mereka akan
ingat keagungan Allah Azza wa Jalla, ancamannya dan siksanya, sehingga hal itu membersihkan taubat bagi mereka. Orang yang hatinya sakit akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan pula. Nah, ini poinnya ya. Jadi dua ayat tadi itu adalah tanda bagi mereka yang hatinya bersih. Tapi kalau hatinya sakit, justru ya, hatinya punya penyakit, maksud saya hatinya berpenyakit ya, sama seperti orang yang sakit. Kalau dia berbuat kejelekan, maka akan diikuti dengan kejelekan berikutnya. Ketika Al-Hasan menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Masih ingat ya? Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ia berkata, nah ini menurut siapa? Al-Hasan. Hal itu ialah dosa di atas dosa, sehingga hati menjadi buta. Adapun hati yang hidup, ia selalu mengiringi kejelekan dengan kebaikan dan mengiringi perbuatan dosa dengan taubat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Ayahanda, bunda dan sahabat, di hari yang kelima ini mudah-mudahan kita semakin diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nurani yang mampu berbicara, mengingatkan diri kita dengan apa-apa yang kita lakukan. Karena ciri orang yang hatinya berpenyakit itu tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Bahwa yang bersangkutan berbuat maksiat, tapi tidak sadar bahwa itu adalah sudah melukai hatinya, sudah melukai jiwanya, sudah melukai kehidupannya. Namun sudah nggak punya rasa. Ya. Bahkan kejelekan dilakukan, dibalas dengan kejelekan. Keburukan ditutupi, bahkan dilanjutkan dengan keburukan. Dosa ditambah lagi dengan dosa berikutnya. Ayo siapa yang sudah mengoreksi bagaimana perilaku kehidupan kita dengan tanda kedua ini? Misalkan ya, ada di antara kita ini misal yang hari ini berpuasa, tapi mohon maaf masih dusta. Biasanya kalau sudah dusta, menutupi lagi kan dengan perilaku salah berikutnya. Lalu kemudian kita tidak merasa bahwa itu adalah luka hati kita, bahwa itu adalah penyakit hati kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu yang kemudian kita lakukan, berarti hati kita masih berpenyakit. Maka ayahanda, bunda dan sahabat, di bulan Ramadan, bulan suci ini, mari kita perbaiki bagaimana kondisi hati kita. Minimal kita tahu sekarang ada dua tanda yang perlu kita kenali pada diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sulit meraih sesuatu yang sebenarnya diciptakan Allah bagi kita. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan sampai tanda penyakit hati yang kedua, na'udzubillah min dzalik, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua untuk memiliki hati yang bersih. Semoga bermanfaat.